Look, we just heard Jasper can't go in. Fuck us. It's not just your fantasy. Hey, I suck. I'll take care of it. One of us did it. Well, it wasn't me. Hook. At least I get my job back. Film dimulai di sebuah ruang kuliah perguruan tinggi, di mana Gary Johnson, diperankan oleh Glenn Powell, sedang memberikan ceramah kepada mahasiswa tentang filosofi Friedrich Nietzsche. Suasana di kelas cukup santai, dengan Gary yang berusaha membuat kuliahnya lebih hidup dan menarik. Tiba-tiba, seorang mahasiswa mengkritik penafsiran Gary terhadap Nietzsche, membuat suasana kelas sedikit tegang. Gary, dengan nada yang santai, menjelaskan bahwa dalam filosofi, kita harus bisa melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Sambil mengajar, Gary terlihat seperti profesor biasa yang tenang, cerdas, dan agak pemalu. Ia hidup sendiri di sebuah apartemen kecil bersama dua kucing peliharaannya, It dan Ego. Kehidupan Gary tampak datar dan monoton, tetapi di balik penampilannya yang sederhana, ternyata ada sisi gelap dari dirinya. Gary memiliki pekerjaan sampingan yang tidak biasa, yaitu bekerja sama dengan kepolisian New Orleans untuk menangkap calon pembunuh bayaran yang mencoba menyewa jasa orang untuk membunuh seseorang. Gary menyamar sebagai seorang pembunuh bayaran untuk memancing mereka. Suatu hari, Gary diberikan tugas untuk menggantikan Jasper Austin Amelio, seorang polisi yang telah diskors karena melanggar aturan. Jasper dulunya ditugaskan untuk menyamar menjadi pembunuh bayaran, namun dia mengalami masalah pribadi dan akhirnya dikeluarkan. Gary, yang sebenarnya sangat gugup dan tidak tahu harus berbuat apa, terpaksa menerima tugas ini. Ia harus berpura-pura menjadi pembunuh bayaran yang gila dan berbahaya, yang tidak ragu untuk melakukan kekerasan. Culture bullshit. It's like 2-1. Tugas pertama Gary dimulai saat ia menyamar menjadi seorang pembunuh bayaran bernama Billy. Gary bertemu dengan calon klien bernama Craig, Mike Markov, yang ingin menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh targetnya. Craig merasa yakin dengan kemampuan Billy, yang tampaknya sangat berbahaya. Gary, meskipun merasa ketakutan, berhasil meyakinkan Craig bahwa dirinya adalah pembunuh bayaran yang handal. Gary menerima uang dari Craig dan kemudian polisi datang untuk menangkap Craig yang ternyata adalah bagian dari penyelidikan. Gary merasa lega, namun juga sangat terkejut dengan betapa mudahnya ia dapat menipu seseorang untuk melakukan kejahatan. Dari sini, Gary semakin terjerat dalam dunia penyamaran ini, dan semakin percaya diri dalam perannya sebagai pembunuh bayaran palsu. Setiap kali ia berhasil menangkap klien yang berusaha menyewa pembunuh bayaran, Gary merasakan sensasi tersendiri. Meskipun begitu, ia juga mulai merasa cemas karena terlibat lebih dalam dunia kejahatan yang begitu berbahaya. Suatu hari, Gary mendapat sebuah berkas penyelidikan mengenai seorang wanita bernama Madison Figueroa Masters, Adria Arjona. Madison ingin agar suaminya, Ray Evan Holtzman, dibunuh karena pernikahannya yang sudah tak bisa diselamatkan. Gary, yang penasaran dan ingin tahu lebih lanjut, mulai mencari informasi tentang Madison. Ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang wanita ini. Madison tampaknya memiliki kehidupan yang normal dan tidak memiliki sejarah kriminal apapun. Gary kemudian memutuskan untuk bertemu Madison secara langsung. Ia menyamar dengan nama Ron, dan mengatur pertemuan dengan Madison di sebuah restoran. Madison, yang merasa putus asa dengan pernikahannya, menceritakan kepadanya bahwa dia ingin suaminya mati. Gary yang mendengarkan cerita ini, merasa sangat kasihan kepada Madison. Bukannya menerima uang untuk membunuh Ray, Gary justru membujuk Madison untuk tidak melanjutkan niat jahatnya. Gary meyakinkan Madison bahwa dia bisa membantunya, tetapi tidak dengan cara yang seperti itu. Ia menyarankan agar Madison meninggalkan Ray dan memulai hidup baru, jauh dari pernikahan yang penuh kekerasan itu. Madison, yang mulai merasa nyaman dengan Gary, mendengarkan sarannya. Gary tidak hanya merasa kasihan pada Madison, tetapi ia juga mulai tertarik padanya. Di sisi lain, Gary juga merasa semakin kesulitan menjaga jarak antara kehidupannya yang sebenarnya dan kehidupannya yang disamarkan sebagai pembunuh bayaran. Seiring waktu, hubungan mereka semakin berkembang.
Gary dan Madison mulai berkencan secara diam-diam tanpa memberitahukan siapapun. Him to be too needy, just pandering. Dogs. Pada suatu kesempatan, Madison mengundang Gary ke pameran adopsi anjing, meskipun Gary lebih suka kucing. Meskipun begitu, ia ikut menemani Madison dan menikmati waktu bersamanya. Di sana, Gary menunjukkan sisi lembut dan perhatian yang jarang terlihat dalam dirinya. And look at you now. Just so happy. to Madison semakin tertarik padanya, dan mereka berdua mulai merasa saling jatuh cinta. Namun, masalah mulai muncul ketika Ray, suami Madison, yang sedang mabuk, melihat mereka berdua bersama di restoran. Ray merasa marah dan mengancam akan menyerang Madison. Gary, yang merasa terancam, langsung menarik pistol dan mengancam Ray untuk mundur. Ray, yang ketakutan, akhirnya pergi begitu saja. Gary dan Madison pun melanjutkan hubungan mereka, meskipun ketegangan mulai terasa. Suatu hari, Ray menghubungi tempat Gary bekerja dan memintanya untuk membunuh Madison. Ray ingin Gary menghabisi Madison dan pacarnya yang baru. Gary, yang merasa sangat marah dan kecewa dengan Ray, berbalik dan memperkenalkan dirinya sebagai Billy yang sesungguhnya. Gary pun segera pergi ke rumah Madison untuk memperingatkannya tentang niat jahat Ray. Ia menyarankan Madison untuk berhati-hati dan segera melindungi dirinya. Then I have nothing to worry about. Beberapa waktu kemudian, Gary mendapat kabar bahwa Ray ditemukan tewas dalam sebuah transaksi narkoba yang gagal. Gary merasa lega, tetapi juga terkejut dengan kematian Ray. Husband got into it outside of a bar. New boyfriend or something. Ia segera menemui Madison untuk memberitahunya tentang kejadian tersebut, tetapi Madison malah mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Madison mengakui bahwa dia yang membunuh Ray. Listen to police scanners. I'm so distraught. Ia merasa tidak bisa lagi hidup dengan pria yang tidak pernah ia cintai. Gary, yang merasa bingung dan terguncang, mengungkapkan bahwa ia sebenarnya bukan seorang pembunuh bayaran dan bahwa semuanya adalah kebohongan belaka. So weird. Madison yang marah besar, merasa dikhianati oleh Gary dan menyuruhnya pergi. Gary pun pergi ke kantor tempat dia bekerja, karena ada sebuah kabar yang mengejutkan. Di sana Gary mendengar bahwa Madison adalah tersangka utama dalam upaya pembunuhan suaminya sendiri. Madison Figueroa is not. Polisi menyelidiki kematian Ray dan menuduh Madison sebagai tersangka utama. Mereka menemukan bahwa Ray baru saja meningkatkan polis asuransi jiwa yang besar, Guys. Actually, yeah, that was Madison. dan Madison adalah satu-satunya penerima manfaatnya. Polisi meminta Gary untuk membantu mereka dalam menyelidiki kasus ini, tetapi Gary mulai merasa bahwa Madison tidak layak diperlakukan seperti itu. Were you? Gary pun kembali menemui Madison dan memberikan peringatan bahwa polisi sedang mengawasi mereka. Dengan kecerdikannya, Gary berhasil membuat Madison berpura-pura tidak tahu apa-apa di depan polisi. Okay, then who did? What the hell? Kill him. Madison berhasil menyembunyikan bukti-bukti yang dapat memberatkan dirinya. Polisi pun akhirnya percaya bahwa bukan Madison yang melakukannya, hanya Jasper saja yang terlihat mencurigai mereka berdua. Damn it, I thought. Menurut Jasper ada gelagat aneh di antara Gary dan Madison. Namun, masalah semakin rumit ketika Jasper kembali ke rumah Madison dan mencoba memeras mereka untuk mendapatkan bagian dari uang asuransi Ray. I was literally just telling Madison here. Flawless. But you. Madison, yang sudah jengah dengan semua ancaman, memutuskan untuk bertindak. Ia membius bir yang diberikan kepada Jasper, dan ketika Jasper mulai merasa pusing, ia pun pingsan. Gary membantu Madison untuk memalsukan kematian Jasper sebagai bunuh diri. Mereka berdua berpura-pura bahwa Jasper adalah seorang pecandu yang tidak ada yang peduli, dan tidak ada yang akan merindukannya. Setelah semua ini terjadi, Gary dan Madison mengakui bahwa mereka saling mencintai satu sama lain. So what's our story? Bertahun-tahun kemudian, hidup Gary berubah total. Ia kini mengajar di kelas yang lebih besar dengan lebih banyak siswa. But it'll be a much more empowering way to go through life. Gary sudah menikah dengan Madison dan memiliki 2 anak serta 2 anjing. Ketika anak perempuan mereka bertanya bagaimana mereka bertemu, Gary dan Madison hanya tersenyum dan memberikan jawaban yang manis, tidak menceritakan seluruh kisah yang rumit dan penuh drama itu. I could tell it was an act. Film ini berakhir dengan dedikasi untuk Gary Johnson yang sesungguhnya, seorang profesor perguruan tinggi yang penuh kasih sayang, veteran perang, dan pecinta binatang yang tidak pernah terlibat dalam pembunuhan apapun.
Gary benar-benar hidup dengan penuh integritas dan menjalani kehidupan yang jauh dari dunia kejahatan. You can have these two. Themselves with the right hand. Itulah tadi alur cerita singkat dari film Hitman. Banyak kejutan dan plot twist yang nggak terduga. Kalau kalian suka dengan cerita penuh ketegangan seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Is fucking